Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada mata pelajaran sejarah. Materinya masih sama, yaitu tentang sejarah kontemporer dunia. Yang kita bahas hari ini, perpecahan Cekoslowakia. Nah, negara Cekoslowakia itu terdapat di benua Eropa, berbatas dengan Jerman, kemudian ada Polandia. Di sebelah selatan ada Ukraina, ada Hungaria, dan Australia. Nah, ini merupakan gabungan dua negara yakni Ceko dan Slowakia. Negara Ceko yang berada di sebelah utara dan negara Slowakia berada di sebelah selatan dengan ibu kota di Praha. Negara Cekoslowakia terbentuk pada tanggal 14 November 1918 yang awalnya termasuk wilayah kekuasaan Australia-Hungaria. Nah, Cekoslowakia ini berdiri pasca berakhirnya Perang Dunia I, yang mana Australia-Hungaria harus mengalami kekalahan dan berbagi wilayahnya dengan memerdekakan diri, salah satunya adalah Cekoslowakia. Pada Perang Dunia Kedua, Cekoslowakia dikuasai oleh Jerman. Kemudian setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Cekoslowakia bergabung dalam Fakta Warsawa. Nah, pada saat Perang Dingin, Cekoslowakia tergabung dalam Fakta Warsawa. Ini merupakan pengaruh Uni Soviet dalam Cekoslowakia sangatlah besar. Yang mana pemerintahan di Cekoslowakia dikuasai oleh Partai Komunis Cekoslowakia. Selanjutnya, terjadilah Revolusi Bludru. Revolusi Bludru itu tidak bisa dilepas dengan kaitannya dengan semakin mundurnya Uni Soviet, dan pada akhirnya Uni Soviet mengalami kehancuran. Terjadinya runtuhnya Uni Soviet membawa pengaruh bagi Cekoslowakia. Revolusi Bludru pada tanggal 17 November sampai 29 Desember 1989 terjadi Revolusi Bludru. Disebut juga Revolusi Velvet atas pemikiran Václav Havel. Kemudian terjadi demokrasi terhadap pemerintahan komunis. Kemudian Václav Havel terpilih menjadi presiden Cekoslowakia pada tahun 1990. Perpecahan Ceko dan Slowakia. Perpecahan antara Ceko dan Slowakia ini termasuk perpecahan yang dilakukan secara damai. Nah, penyebabnya antara lain terjadinya perbedaan kultur antara kaum Ceko dan kaum Slowakia. Perbedaan agama antara Ceko Kristen Protestan dengan Slowakia Kristen Katolik. Pembangunan di Slowakia yang agak tertinggal, maka Slowakia dianggap beban bagi Ceko. Nah, terjadilah kesepakatan untuk berpisah. Pada tanggal 1 Januari 1993 secara resmi, kedua negara berpisah. Yang mana Ceko yang beribu kota di Praha yang dipimpin oleh Presiden Václav Havel, Slowakia yang beribu kota di Bratislava yang dipimpin oleh Presiden Mikhail Kovács. Dapat kita simpulkan bahwa perpecahan Ceko dan Slowakia itu dilakukan dengan cara damai, yaitu masalahnya adalah Bludru, Velvet. Penyebab perpecahannya menjadi antara lain penyebab kultur antara kaum Ceko dengan kaum Slowakia. Kultur Ceko lebih cenderung ke peradaban Australia, sedangkan Slowakia lebih cenderung ke peradaban Hungaria. Kemudian faktor lainnya adalah perbedaan agama antara Ceko yang mayoritasnya beragama Kristen Protestan dengan Slowakia yang beragama Kristen Katolik. Selanjutnya, pembangunan di Slowakia yang agak tertinggal, maka Slowakia dianggap beban bagi Ceko. Itulah yang terjadi kesepakatan untuk berpisah. Selanjutnya kita masuk pada mata pelajaran sosiologi. Nah, materi kita yaitu masih tentang aksi pemberdayaan komunitas. Yang kita bahas hari ini yaitu pendekatan dalam evaluasi dampak program aksi pemberdayaan komunitas. Pendekatan evaluasi terhadap dampak program ini bertujuan untuk memiliki seberapa jauh tingkat efektivitas program dan dampaknya terhadap masyarakat yang penerima manfaat, baik yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program maupun tidak. Ada beberapa pendekatan dalam evaluasi dampak program aksi pemberdayaan komunitas, yaitu yang pertama adalah pendekatan eksperimental. Ini adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan saintifik dengan menggunakan dua set variabel. Yang kedua yaitu pendekatan yang berorientasi pada tujuan atau disebut dengan goal orientation approach. Nah, pendekatan ini adalah menentukan sikap seseorang sesuai cara berpikir dan cara pandangnya pada suatu hal. Yang ketiga, pendekatan yang berfokus pada keputusan atau yang disebut dengan the decision focused approach. Kemudian yang keempat, ada pendekatan yang berorientasi pada pemakai atau disebut dengan the user focused approach. Yang kelima yaitu pendekatan yang responsif atau disebut dengan the responsive approach. Ini merupakan pendekatan nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan kerja. Dan yang terakhir yaitu pendekatan yang beban tujuan atau disebut dengan goal-free approach. Dapat kita simpulkan yaitu pendekatan evaluasi terhadap dampak program ini bertujuan untuk memiliki seberapa jauh tingkat efektivitas program dan dampaknya terhadap masyarakat penerima manfaat. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.